Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini di Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 438 masih berkaitan dengan masalah hukum jamak ketika salat. An Anasin radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil asri. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan perjalanan sebelum waktu zuhur, sebelum matahari tergelincir, akharat zuhra, maka beliau menunda pelaksanaan sholat zuhur ila waqtil asri, sampai waktu asar. Thumma nazala, kemudian beliau singgah, fajama'a bainahuma, lalu beliau melakukan jamak zuhur dan asar di waktu asar. Berarti jamak apa? Ta'khir. Fa in zaghati syamsu qabla an yartahila shalla zuhra thumma rakiba. Dan apabila matahari sudah tergelincir, sebelum beliau berangkat, sudah masuk zuhur, sebelum beliau berangkat, salat zuhra, maka beliau salat zuhur terlebih dahulu, thumma rakiba, kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Riwayat ini yang sahih, riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Arba'in, dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar bisnadin sahih, sanadnya sahih. Dalam riwayat tambahan ini ada keterangan shalla dhuhra wal asra thumma rakiba. Nabi SAW apabila sudah masuk waktu zuhur dan safar belum dimulai, maka Rasulullah SAW salat zuhur, kemudian salat asar, thumma rakiba, kemudian beliau melakukan perjalanan. Di situ ada tambahan salat zuhur dan asar lalu melakukan perjalanan. Kalau dalam riwayat Bukhari Muslim, beliau salat zuhur saja, lanjut perjalanan. Kalau dalam riwayat Hakim, beliau salat zuhur dan asar, kemudian melakukan perjalanan. Wali Abi Nuaim, dan disebutkan dalam riwayat Abu Nuaim dalam Mustakhraj Muslim, kana idza kana fi safarin fazalati syamsu shallat dhuhra wal asra jami'an thumma irtahala. Ketika sedang safar lalu sudah masuk waktu zuhur, maka Nabi SAW salat zuhur dan asar secara jamak, kemudian baru melanjutkan perjalanan. Baik, 3 hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di bab ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari 3 hadis tadi, 1 hadis disepakati keabsahannya, 2 riwayat tambahannya diperselisihkan oleh para ulama apakah itu sahih ataukah tidak. Yang disepakati keabsahannya, Nabi SAW kalau beliau melakukan perjalanan dimulai sebelum zuhur, maka beliau melakukan jamak takhir. Salat zuhurnya diakhirkan, lalu jamak di waktu asar. Tapi kalau beliau mulai safar setelah zuhur, maka beliau salat zuhur saja, lalu melakukan perjalanan, dan nanti asarnya dikerjakan di tempat yang lain. Artinya beliau tidak jamak takdim. Beliau tidak jamak takdim. Hadisnya Bukhari Muslim, sahih. Dah? Sementara 2 hadis tambahannya, hadis riwayat Hakim dan riwayat Abu Nuaim dalam Mustakhraj Muslim, 2 hadis tambahannya menyebutkan Nabi SAW ketika mau melakukan perjalanan setelah zuhur, maka beliau salat zuhur, asar, baru berangkat. Sehingga beliau melakukan jamak apa? Takdim. Beliau melakukan jamak takdim. Insyaallah sampai di sini paham? Namun 2 hadis ini, 2 yang terakhir ini diperselisihkan oleh ulama apakah itu sahih atau tidak. Berangkat dari sinilah
kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apa hukum jamak takdim? Diperbolehkan ataukah tidak? Sekarang kita akan sebutkan khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Para ulama menjelaskan tentang perbedaan pendapat berkaitan dengan masalah jamak ketika salat. Pendapat yang pertama, bahwa jamak ketika salat hukum asalnya dilarang, kecuali yang ada dalilnya. Saya ulang, pada asalnya jamak salat hukumnya nggak boleh, kecuali yang ada dalilnya. Dan yang sahih berkaitan dengan jamak salat, hanya menurut pendapat pertama ini, hanya satu, ketika wukuf di Arafah, jamak takdim duhur dan asar. Yang kedua, ketika mabit di Musdalifah, jamak takhir maghrib dengan isya. Dah. Selain itu tidak ada jamak. Inilah mazhab yang ma'ruf dalam pendapat yang ma'ruf dalam mazhab Hanafiyah. Pendapat yang ma'ruf dalam mazhab Hanafiyah. Dalam mazhab Hanafiyah tidak ada jamak selain jamak ketika Arafah dan jamak ketika Musdalifah. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, diperbolehkan untuk melakukan jamak duhur dan asar, maghrib dan isya, baik jamak takdim maupun jamak takhir, dengan uzur safar. Dengan uzur safar. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Ahmad menurut riwayat yang masyhur, dan pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat. Kita ulang ya. Pendapat yang kedua, diperbolehkan melakukan jamak duhur asar maghrib isya, baik takdim maupun takhir, karena uzur safar. Ini pendapat siapa? Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Ahmad menurut riwayat yang masyhur, dan pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat. Kita beralih ke pendapat yang ketiga, bahwa jamak hanya boleh dilakukan ketika sedang mengalami safar yang sulit. Ketika mengalami safar, melakukan safar yang sulit. Misalnya repot, terlalu banyak kerjaan, terlalu banyak aktivitas ketika safar, atau dia harus menghadapi tantangan di perjalanan yang berat. Khusus untuk yang seperti ini baru boleh jamak. Dan ini pendapat dari Imam Malik. Wa huwal masyhuru an Malikin fi riwayati Ibnu Qasim. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Malik menurut riwayat Ibnu Qasim. Abdurrahman Ibnu Qasim, muridnya Imam Malik yang belajar dari Imam Malik selama belasan tahun. Berasal dari Mesir, kemudian melakukan mulazamah, nempel terus dengan Imam Malik selama belasan tahun. Maka setelah pulang dari Mesir, Abdurrahman Ibnu Qasim ini banyak menyebarkan mazhab Imam Malik, sehingga mazhab Malikiyah menyebar di daerah Afrika, benua Afrika bagian utara, Mesir ke barat, Mesir, kemudian mana lagi? Aljazair, Maroko, dan kanan kirinya, itu termasuk Mauritania, itu rata-rata mazhabnya adalah Malikiyah. Nah. Dan setelah datangnya Imam Asy-Syafi'i, barulah kemudian ada pengaruh mazhab Syafi'iyah di Mesir, dan justru sekarang lebih dominan Syafi'iyah dibandingkan Malikiyah untuk di Mesir. Tapi untuk Maroko, Mauritania, lebih dominan mazhab Malikiyah. Baik, selanjutnya pendapat yang keempat, diperbolehkan jamak takhir tapi dilarang jamak takdim. Diperbolehkan jamak takhir tapi dilarang jamak takdim. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm, ulama Zahiriyah, dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Pendapat Ibnu Hazm dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Baik, sehingga kita bisa mengenal ada 4 pendapat berkaitan dengan masalah jamak ketika safar. Pertama, hanya boleh ketika Arafah dan Musdalifah saja, waktu haji. Selain itu nggak boleh. Ini pendapatnya siapa? Hanafiyah. Yang kedua, boleh jamak takdim maupun takhir hanya dengan alasan safar, baik safarnya berat maupun safar ringan.
Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur, dan pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat. Yang ketiga, boleh jamak jika safarnya berat. Ini pendapat Imam Malik dalam riwayat yang masyhur. Dan yang keempat, hanya boleh jamak takdim saja, tidak boleh takhir. Dan ini pendapat Ibnu Hazm, ulama Zahiriyah, dan pendapat pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Baik, ada berapa jadi? 4 pendapat. Lalu dari 4 pendapat ini, pendapat mana yang paling kuat? Pertama, untuk mazhab Hanafi, kita bisa nyatakan pendapatnya dhaif. Pendapat ini dhaif. Karena membatasi jamak hanya boleh ketika Arafah dan Muzdalifah, ini tidak sejalan dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan Nabi SAW melakukan jamak bahkan ketika beliau tidak sedang safar. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas. Jama'a Rasulullah SAW baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya bil madinati min ghairi khawfin wala matar. Nabi SAW pernah menjamak duhur asar, maghrib dan isya di Madinah dalam situasi bukan karena genting, bukan karena takut, dan juga tidak karena hujan. Berarti ada jamak yang lain selain di Muzdalifah dan Arafah. Kemudian mendapat Imam Malik dalam riwayat yang masyhur bahwa jamak hanya boleh dilakukan ketika safar berat. Ini juga pendapat yang kurang kuat karena kenyataannya Rasulullah SAW sudah melakukan jamak dalam safar-safar beliau sebagaimana keterangan Anas tanpa membedakan antara safar berat maupun ringan. Lalu pendapat yang mengatakan hanya boleh jamak takhir saja, namun tidak boleh takdim, ini juga kurang kuat karena Nabi SAW pernah melakukan jamak takdim ketika di Arafah. Rasulullah SAW ketika di Arafah beliau salat duhur dan asar dengan jamak takdim. Maka insya Allah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur bahwa jamak boleh dilakukan dengan uzur safar, baik safar berat maupun safar biasa, baik takdim maupun takhir. Wallahu a'lam. Nah, namun jamaah, jika kita ditanya mana yang lebih baik, takdim atau takhir? Mana yang lebih baik, takdim atau takhir? Nah, tergantung kondisi, tergantung kebutuhan. Jika takdim lebih ringan bagi musafir, silakan takdim. Tapi kalau takhir lebih ringan bagi musafir, silakan takhir. Tergantung kebutuhan. Udah? Hanya saja begini. Pilihan yang pertama, jika takdim tidak bisa sempurna, tapi takhir bisa sempurna, maka harus takhir. Misalnya, kalau jamak takdim di atas kendaraan, jelas nggak bisa sempurna. Nggak bisa rukuk sujud dengan sempurna. Maka jangan lakukan takdim. Lakukanlah takhir. Yang kedua, jika takdim lebih mudah daripada takhir, sehingga ketika dia singgah di sebuah masjid waktu duhur, nanti kalau masuk asar belum tentu dapat rest area, belum tentu dapat tempat untuk sholat, maka takdim lebih baik daripada takhir. Yang ketiga, jika takdim dan takhir sama saja, saya bisa singgah di sepanjang masjid dimanapun yang ada di sini, maka prediksi kita misalnya, jamak takdim bisa, jamak takhir bisa, dan dua-duanya gampang. Misalnya ya, Anda melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta, tinggalnya di Jogja, berarti Surabaya safar, Jakarta safar. Pesawat berangkat jam 1, berarti di Surabaya sudah lewat duhur. Pesawat landing jam 2:30, berarti di Jakarta belum masuk asar. Kita orang Jogja, di Surabaya safar, di Jakarta safar. Mau jamak takdim oke, jamak takhir oke. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih afdal, takdim atau takhir? Hatil jawab ma'al hujjah. Takdim atau takhir? Ya. Ada kaidah al-khuruju minal khilaf
afdol. Keluar dari perbedaan pendapat itu diutamakan. Kalau kita jamak takdim, ada sebagian ulama yang melarang. Tapi kalau kita jamak takhir, hampir semua ulama membolehkan. Maka lebih baik kita melakukan amalan yang diperbolehkan oleh seluruh ulama, sehingga kita berada di posisi paling aman. Itu yang dimaksud khuruj minal khilaf. Ya meskipun kita berkeyakinan jamak takdim boleh kok Pak. Iya, tapi ada sebagian ulama yang melarang. Kalau Anda jamak takdim, dimarahi sama ulama yang melarang. Nah, daripada ada yang memarahi, lebih baik taruh di belakang, nggak ada yang memarahi. Maka wallahu alam, jamak takhir lebih afdal. Penjelasannya seperti ini. Baik takdim maupun takhir, dua-duanya keluar waktu. Baik takdim maupun takhir, keduanya keluar waktu. Jamak takdim konsekuensinya apa? Konsekuensinya melaksanakan sholat sebelum waktu. Duhur dengan asar jamak takdim. Berarti kita melakukan sholat asar sebelum waktu. Gitu? Jamak takhir juga sama. Kita melaksanakan sholat duhur setelah selesai waktu. Baik. Tapi alasan menunda itu lebih kuat daripada alasan menyegerakan. Kok bisa, Pak? Karena menunda dengan uzur, orang boleh qadha. Andai kan orang itu nggak boleh jamak. Orang boleh qadha karena penundaan. Tapi kalau menyegerakan dengan alasan qadha, nggak ada. Misalnya, ada orang capek banget. Pulang setelah duhur, dia capek sekali. Ngantuk, capek, lapar. Mana yang harus didahulukan? Ngantuk, capek, lapar, haus. Yang didahulukan yang mana? Haus. Setelah itu, lapar dulu. Atau ngantuk dulu? Baik, Anda datang dalam kondisi sangat ngantuk, sangat lapar, sangat haus, ada duren. Mana yang akan Anda dahulukan? Haus, satu, terus makan untuk duren. Atau makan duren. Udah, kaitannya dengan ibadah, misalnya, saya tak tidur dulu. Karena kalau sholat ngantuk, saya nggak kuat. Tidur dulu dia. Dengan niat, nanti sholat duhurnya agak ditunda setengah jam atau 1 jam, baru sholat duhur. Sudah? Tapi ada kekhawatiran, bisa jadi bablas sampai asar. Gimana kalau bablas sampai asar? Nah, dia melanggar karena keluar waktu. Baik. Atau kekhawatiran yang kedua. Kekhawatiran yang kedua. Saya tak sholat duhur plus jamak asar sekalian. Biar nanti istirahatnya lebih panjang, sehingga bisa tidur lebih lama. Sudah? Mana yang lebih ringan alasannya? Dia menunda duhur karena ketiduran, atau mempercepat asar biar pengen tidur lebih panjang? Ya, misalnya ya, dia tiba asar jam 3, dia tiba jam 2. Capek banget, ngantuk banget, lapar banget, haus banget, duren. Nah, komplit sudah. Istirahat dulu atau sholat dulu? Istirahat. Dalam pikiran dia, setengah jam tak tidur, nanti sholat duhur. Nah, tapi dia juga takut, wah jangan-jangan nanti kalau kekenyangan kayak gini, asarnya mana nggak dapat juga, bangun-bangun maghrib. Ya sudahlah, tak sholat duhur, jamak asar, biar nanti bangun sudah maghrib. Baik, ini nggak boleh. Takdim ini nggak boleh. Walaupun ada kekhawatiran, jangan-jangan saya nanti nggak dapat sholat karena ketiduran. Tapi kalau takhir karena uzur ketiduran mungkin masih bisa. Karena ada izin dari Nabi SAW, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau lupa mengerjakan salat, maka hendaknya dia kerjakan ketika ingat. Hendaknya dia kerjakan ketika ingat. Wallahu alam. Maka wallahu alam, jamak takhir lebih baik daripada takdim.
Selanjutnya, Mu'adz bercerita, hadis nomor 349. Kita tambahkan satu hadis ini. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami berangkat melaksanakan perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan sholat duhur dan asar jamak, maghrib dan isya jamak. Hadis riwayat Muslim. Di sini hanya menceritakan mengenai bolehnya jamak ketika safar. Dan ini bantahan untuk Hanafiyah yang melarang jamak kecuali ketika Arafah dan Musdalifah. Karena kenyataannya Nabi SAW melakukan jamak ketika melakukan safar kemana? Ke Tabuk, dalam rangka perang Tabuk. Dan perang Tabuk itu ekspedisi perang terakhir Rasulullah SAW. Selanjutnya, ketika Nabi SAW melakukan perjalanan di Tabuk, menuju Tabuk, itu beliau singgah berkali-kali. Singgah, nginep di situ, jamak, terus melakukan perjalanan lagi, singgah lagi, nginep, jamak, terus seperti itu, berkali-kali. Sehingga itu dijadikan dalil bolehnya jamak ketika safar walaupun sedang berada di tempat singgah, walaupun sedang nazil, walaupun tidak sedang di perjalanan, sedang singgah, yang disebut dengan musafir nazil. Baik. Musafir ada dua, ada musafir sair dan ada musafir nazil. Musafir sair itu yang sedang melakukan perjalanan. Musafir nazil itu yang singgah. Orang dulu kalau melakukan perjalanan dia singgah. Ada oase atau ada tempat kampung, mereka singgah di situ, dirikan tenda, terus singgah. Mungkin sehari 2 hari baru lanjut. Itu budaya dulu ya. Sekarang Masya Allah jauh lebih enak. Orang menempuh perjalanan jauh, nggak kepanasan, nggak kedinginan, dan mereka tidak kanginan karena berada dalam ruangan yang tertutup dan ada banyak fasilitas seperti pesawat dan seterusnya. Taya. Sehingga di sini dalil bolehnya jamak dalam posisi ketika sedang singgah. Kita bacakan keterangan dalam Majmu' Fatawa. Ma alimtu alaihi dalilan illa haditsu Mu'adz hada. Aku tidak mengetahui dalil mengenai bolehnya safar bagi orang yang singgah kecuali hadis Mu'adz. Fa inna zahirahu ka'annahu kana nazilan. Zahirnya Nabi SAW sedang singgah. Wa hadza fi Tabuk, dan ini terjadi ketika Tabuk. Wa hiya akhiru ghazawatin Nabi SAW, dan ini merupakan perang terakhirnya Nabi SAW. Walam yusafir ba'daha illa hajjatal wada', dan beliau tidak safar setelah itu selain safar haji wada'. Walam yunqal annahu jama'a illa fi Arafah wa Musdalifah, dan tidak dinukil bahwa beliau melakukan jamak selain Arafah dan Musdalifah. Sedangkan di Mina beliau hanya mengqashar tapi tidak jamak. Ini menunjukkan bahwasanya annahu kana yajma'u ahyanan fi safar. Nabi SAW terkadang jamak ketika safar, wa ahyanan la yajma', dan terkadang beliau tidak jamak, wa huwal aglab ala asfarihi, dan itu yang dominan. Dan itu yang dominan. Nabi SAW ketika safar belum tentu beliau jamak. Itu yang dominan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai hadis di Bulughul Maram yang bisa kita baca. Dan di pertemuan berikutnya kita akan membaca bab yang baru, yaitu ahkamu salatil marid, hukum salat bagi orang yang sakit. Hukum salat bagi orang yang sakit. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi